Selamat siang, pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Berita Siang. Kali ini kami akan membawa kabar membanggakan dari dunia pendidikan. Seorang siswi dari SMA Negeri 11 Pangkep telah berhasil mengukir prestasi luar biasa. Ia terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam ajang perlombaan tingkat provinsi yang sangat bergengsi. Tak hanya membawa nama baik sekolah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi teman-temannya untuk terus berprestasi. Bagaimana kisah perjuangan dan persiapan yang dilakukannya? Mari kita sambungkan kepada rekan saya Safira yang telah bersama siswa berprestasi, yaitu Tiara Fitria Maharani. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 11 Pangkep pada tanggal 30 September 2024. Sekarang saya sedang berada di sekolahnya Tiara nih. Sobat yang berada di rumah, Tiara Fitria Maharani si juara lomba yang bagaikan superhero dalam dunia kompetisi. Hari ini kita akan menyelami petualangan seru Tiara dalam meraih penghargaan. Mulai dari persiapan yang bikin deg-degan hingga momen-momen lucu yang bikin membuat kita tertawa terbahak-bahak. Mari kita simak bersama bagaimana Tiara mengatasi tantangan dan tetap semangat dalam setiap langkahnya. Selamat siang Tiara. Wah, saya dengar kamu memenangkan beberapa lomba bulan ini. Bagaimana rasanya memenangkan lomba secara berturut-turut? Yang pertama, tentu merasa bersyukur sekali karena berkesempatan untuk menjadi juara dari setiap lomba. Dan kebetulan di September ini saya ada beberapa lomba. Yang pertama itu ada kegiatan parlemen remaja, yang kedua ada kegiatan lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi, dan itu merupakan rangkaian yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian ada rangkaian kegiatan dari lomba debat bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Nobel. Wow, pasti seru sekali. Bisa diceritakan momen-momen lucu di saat perlombaannya. Nah, untuk momen-momen lucu pasti juga banyak, apalagi momen-momen berkesan seperti pada saat parlemen remaja misalnya. Jadi di hari terakhir di Sarawak satunya parlemen remaja sebelum kita balik ke asal masing-masing, itu kita ada melaksanakan seperti cosplay sesuai dengan tema, karena tema kita pendidikan. Jadi kita cosplay sesuai kostum-kostum pendidikan. Terus saya sendiri memilih untuk cosplay menjadi anak SD, teman-teman. Cuma hal lucunya adalah pas keberangkatan ternyata saya kelupaan satu hal. Jadi saya kelupaan untuk bawa baju SD-nya, tapi saya cuma bawa roknya aja. Jadi pada saat farewell party saya pakainya baju SMA yang seperti sekarang, tapi roknya itu warna merah. Jadi orang-orang sempat kebingungan dan menanyakan, sebenarnya kamu ini cosplay apa? Kok setengah-setengah gitu. Dan kemudian untuk momen-momen yang berharga lainnya juga, kita ketemu banyak teman-teman, itu gak akan saya lupa. Kita ketemu banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya teman-teman dari Papua ada, dari Kalimantan, dari Bangka Belitung, dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, itu banyak sekali. Kemudian ada beberapa momen-momen seperti yang akan terus saya ingat mengenai bagaimana saya mencapai capaian saya, tentang bagaimana saya latihan setiap hari, bagaimana saya bertemu dengan kakak-kakak teman tim saya untuk latihan untuk bisa dapat juara di lomba-lomba debat bahasa Indonesia. Wah, lucu sekali ya kostumnya. Kalau saya boleh tahu, dari semua lomba yang kamu ikuti, mana yang menurutmu paling menantang dan kenapa? Untuk yang paling menantang sebenarnya kalau dibilang semua lomba menantang, cuma waktu itu yang memang persiapannya sangat panjang itu ada di LDB di provinsi dan juga ada di parlemen remaja. Yang di parlemen remaja karena kita tahu itu kuotanya tidak sebanyak itu, jadi kita punya kuota dapil misalnya, dan setiap dapil itu hanya punya 2 orang yang bisa diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan parlemen remaja. Dan itu betul-betul persiapannya harus benar-benar matang, harus terorganisir dengan baik. Saya harus menyelesaikan esai, CV, dan juga berbagai video-video misalnya. Kemudian untuk LDBI sebenarnya itu lomba-lomba saya yang sebelumnya itu juga merupakan rangkaian dari persiapan yang tinggi. Bagaimana saya memantapkan, saya tahu bagaimana kondisi lapangan, dan semuanya punya persiapan yang matang sih sebenarnya. Keren sekali Tiara. Apakah dalam perlombaan itu ada momen tertentu dalam perlombaan yang paling berkesan bagimu? Untuk yang paling berkesan akan juga momen-momen persiapan itu tentu lebih berkesan sekali. Banyak kendalanya, saya harus cari surat sana sini, saya harus mempersiapkan surat kesehatan misalnya, dan itu tentu banyak dukungan dari orang-orang sekitar, karena saya juga tentu melibatkan banyak orang di sekitar saya, entah itu guru saya, teman saya, pendamping saya, pembimbing saya, dan juga keluarga saya tentunya selalu banyak dukungan, karena sebenarnya tanpa mereka mungkin ini semua tidak akan berjalan dengan baik misalnya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung karena persiapan saya ikut lomba, karena saya mau ikut lomba, itu secara tidak langsung bikin saya dan lingkungan saya itu semakin dekat karena adanya interaksi-interaksi yang memang harus diperlukan. Wah, itu keren sekali dan sangat menginspirasi bagi anak bangsa. Dengan semua kemenangan ini, apa rencana Anda selanjutnya
Dan apakah ada kompetisi lain yang sedang kamu persiapkan? Jadi untuk kompetisi selanjutnya, karena kebetulan saya merupakan salah satu delegasi dari LDBI Provinsi ke Nasional, jadi saya masih harus mengemban amanah untuk membawa nama baik Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Jadi tanggal 7 Oktober nanti hingga tanggal sekitar seminggu di bulan Oktober ini saya akan melaksanakan lomba di Bali di LDBI nasional tingkat nasional nanti. Kemudian untuk target-target selanjutnya mengenai bagaimana pencapaian saya selama ini, tentu kita mau yang terbaik, saya mau tindakan lanjut dari apa yang telah saya capai hari ini dan hari-hari yang sebelumnya. Mungkin akan ada sedikit persiapan mengenai bagaimana setelah lulus SMA, karena mengingat kita sudah kelas 11, jadi harus mentitik beratkan fokus kepada bagaimana perkembangan akademik lagi ke depannya. Wah, semangat sekali ya Tiara. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses di kompetisi-kompetisi berikutnya dan tercapai impian-impiannya. Ya, baik. Dan itulah percakapan inspirasi kita dengan Tiara Fitria Maharani tentang perjalanan gemilangnya dalam meraih berbagai penghargaannya. Semoga cerita dan semangat Tiara bisa memotivasi kita semua untuk terus berjuang dan mengejar impian. Saya kembalikan ke studio.